Teman-teman, saya baru tahu kalau ternyata di India itu ada jutaan orang yang dinilai sebagai orang haram. Tidak boleh disentuh, bahkan mereka ini dianggap lebih rendah daripada binatang. Bahkan saking haramnya mereka, bayangan tubuhnya pun tidak boleh diinjak. Siapapun yang menginjak bayangan mereka harus mandi bersih agar tidak terkena musibah. Mereka tinggal di tenda-tenda pinggir jalan ala kadarnya atau di perkampungan yang sangat-sangat kumuh. Para penjual makanan selalu menyiapkan piring dan gelas yang berbeda untuk mereka. Pekerjaan mereka itu sangat-sangat kasar teman-teman, kotor dan berbahaya dengan upah yang sangat sedikit. Pekerjaan mereka membersihkan gorong-gorong yang buntu tanpa perlengkapan keamanan yang memadai. Gambarnya itu seperti ini. Menyelam di got-got yang mampet untuk menemukan penyebab sumbatan, dan sekali lagi tanpa bantuan pengaman apapun. Masyarakat India dikenal sangat buruk dalam urusan sanitasi. Tiap hari mereka BAB di sembarang tempat. Kotoran yang menumpuk harus dibersihkan, dan ini adalah lapangan pekerjaan bagi orang-orang yang dianggap haram ini. Selain laki-laki, banyak juga ibu-ibu bekerja di bidang yang menjijikkan ini, yaitu memungut kotoran manusia dari toilet kering. Mereka mengatakan sebagai toilet kering, padahal sebenarnya lihat aja sendiri di gambar ini. Mereka ini sembarangan, dan cara membersihkannya juga langsung dengan tangan yang hanya dibungkus plastik seperti ini. Bagi mereka yang penting adalah kerja. Untuk dua bidang pekerjaan di atas itu, mereka sudah banyak sekali yang kehilangan nyawa karena terpapar penyakit atau menghirup gas beracun saat bekerja. Banyak pekerja-pekerja ini menderita penyakit asma, malaria, dan TBC. Bagi mereka-mereka yang beruntung bisa bekerja di tempat usaha orang-orang yang pemiliknya adalah sama-sama orang yang diharamkan ini. Tapi kenapa mereka ini nggak mau berdagang? Ternyata bila mereka berdagang, orang-orang akan menghindari membeli dagangan mereka. Saking banyaknya orang-orang ini, tidak semua bisa bekerja setiap hari. Bagi yang tidak mendapat pekerjaan, mereka akan bekerja sebagai peminta-minta atau pengemis pada turis asing maupun lokal. Mereka akan stuck di posisi itu, mengalami diskriminasi parah selama ribuan tahun, dan ke depan pun anak-anak keturunan mereka akan sama, menjadi manusia yang dianggap lebih rendah daripada binatang. Karena mereka tidak boleh didekati, tidak boleh disapa, mereka ini selalu hidup dalam kesulitan dan dalam segala bidang. Lalu siapakah orang-orang ini? Mereka adalah umat Hindu India dari kasta Dalit. Seperti kita ketahui, ada 4 kasta dalam agama Hindu, yaitu 1 kasta tertinggi adalah Brahmana, yang konon berasal dari kepala Brahma. Kedua adalah kasta Ksatria, konon berasal dari tangan Brahma. Kasta ini pejuang atau penguasa seperti bupati, gubernur, ataupun menteri. Yang ketiga adalah kasta Waisya, konon diciptakan dari paha Brahma, kastanya para pedagang. Lalu yang keempat, kasta Sudra. Sudra datang dari kaki Brahma. Mereka melakukan semua pekerjaan kasar atau buruh. 4 kasta ini dibagi-bagi lagi menjadi 3.000 subkasta berdasarkan pekerjaan khusus mereka. Nah, di luar 4 kasta ini ada 1 lagi kasta yang tidak tersentuh atau kasta Dalit. Kasta Dalit inilah yang dianggap haram dan dianggap lebih rendah daripada binatang. Tapi ini hanya berlaku di India saja. Di India, kasta atas dan kasta bawah hidup dalam koloni dan pergaulan yang terpisah. Air sumur kasta Brahmana dan Ksatria tidak akan dibagikan ke kasta di bawahnya. Orang dari kasta Dalit dan Sudra tidak mungkin menikah dengan orang kasta Ksatria, apalagi kasta Brahmana. Sistem kasta ini sangat diskriminatif. Dalit akan selamanya Dalit, selamanya sulit. Pernah ada kejadian di mana pria Dalit datang ke pesta yang digelar oleh bukan dari kasta Dalit. Pria ini datang lalu mengambil makanan dan duduk di kursi yang sudah tersedia. Padahal sebenarnya pemuda dari kasta Dalit ini di sana itu bekerja. Nah, saat orang-orang tahu dia dari kasta Dalit, dia pun dipukuli rame-rame, kemudian tubuhnya diantar ke rumah orang tuanya. Kedua orang tua yang gak terima pun melapor pada pihak kepolisian. Tapi jawaban polisi justru membuat kedua orang tua ini sangat sedih. Polisi justru menyalahkan sebab dia Dalit memang tidak boleh makan dan duduk di kursi yang sama dengan orang yang bukan Dalit. Jadi intinya orang Dalit makan duduk di kursi yang sama dengan orang bukan Dalit adalah pelanggaran hukum. Tapi anehnya, biarpun mereka dianggap haram, kebanyakan wanita-wanita yang jadi korban pelecehan justru berasal dari kasta ini. Dan hanya 5% yang berani melaporkan pelecehan yang diterimanya ke kantor polisi.
Mereka sudah berkali-kali menggelar unjuk rasa menuntut keadilan, tapi nggak ada yang berhasil. Yang ada mereka akan dipukuli oleh polisi. Tidak ada keadilan untuk kasta yang terbuang ini. Pada tahun 1950, pemerintah India sudah melarang sistem kasta, tapi itu hanya ada di atas kertas, sebab tidak mudah merubah sesuatu atau tradisi yang sudah diyakini dan diikuti secara turun-temurun selama ratusan tahun. Bahkan sampai sekarang mereka masih rutin melakukan sebuah tradisi yang jorok dan tidak masuk akal, yaitu tradisi Mede Sanana. Ritual ini mewajibkan laki-laki dan perempuan yang berasal dari kasta Dalit untuk berguling-guling di bekas ludah orang-orang dari kasta tertinggi, yaitu kasta Brahmana. Ritual Mede Sanana ini sudah ada sejak 4.000 tahun yang lalu. Kaum Dalit percaya berguling-guling di bekas air ludah bisa menyembuhkan berbagai macam penyakit dan mendatangkan berkah. Dalam kacamata mayoritas masyarakat Hindu di India, kaum Dalit berada di luar sistem Varna atau kasta dan secara historis dilarang untuk melakukan pekerjaan apapun kecuali yang paling rendah seperti pemulung sampah. Meskipun ada aturan hukum yang melindungi, mereka yang dianggap paria terus menjadi objek diskriminasi. Sudah terlanjur jadi tradisi, kaum Dalit dipisahkan dari mereka yang memiliki kasta lebih tinggi. Mereka tidak boleh menginjakkan kaki di kuil atau sekolah yang sama, tidak boleh minum dari gelas, bahkan dari sumur yang sama. Lain halnya dengan saudara-saudara kita yang ada di Bali, tidak ada sistem kasta dalam agama Hindu. Itu hanyalah kesalahpahaman yang sudah terjadi selama berabad-abad. Yang ada dalam ajaran Hindu adalah catur varna, yaitu pembagian masyarakat berdasarkan pekerjaannya, bukan berdasarkan kelas masyarakat ataupun tingkat golongannya. Saya minta maaf, tolong dikoreksi kalau saya salah. Di mana pembagian catur varna itu sendiri adalah Varna Brahmana merupakan seorang yang ahli ataupun bekerja di bidang keagamaan, pendidikan, dan pengetahuan. Varna Ksatria merupakan seorang yang bekerja di bidang pemerintahan, politik, pertahanan, dan keamanan. Varna Waisya merupakan mereka yang bekerja di bidang ekonomi, pertanian, perdagangan, dan industri. Varna Sudra merupakan mereka yang bekerja di bidang pelayanan, baik itu pelayanan publik maupun mereka yang bekerja sebagai pelayan toko, restoran, hotel, dan lain sebagainya. Jadi catur varna adalah sebuah konsep di mana setiap bagian masyarakat bekerja di bidang keahlian mereka masing-masing, sehingga tercipta suatu keselarasan dalam kehidupan bermasyarakat, di mana setiap orang pasti memerlukan orang lain dalam kehidupannya. Pembagian varna juga tidak didapatkan sesuai kelahiran, melainkan itu merupakan keputusan tiap individu untuk bekerja di bidang apapun yang mereka inginkan, sehingga seorang anak dari keturunan Brahmana atau yang bekerja di bidang keagamaan, pendidikan, bisa saja memutuskan untuk menjadi seorang pengusaha, sehingga varna sang anak adalah Waisya. Begitu pula seorang anak pelayan atau varna Sudra bisa saja sukses menjadi seorang politikus, sehingga varna menjadi adalah ksatria. Jadi ajaran kasta yang selama ini telah tertanam dalam masyarakat adalah feudalisme, bukan merupakan ajaran agama Hindu. Kalau saja orang-orang India ini mau belajar dan mencontoh saudara-saudara kita penganut Hindu di Bali khususnya, hidup mereka pasti akan lebih indah. Dari 1,3 miliar warga India, 200 jutanya adalah orang dari kasta Dalit ini. Dan sebenarnya pernah ada presiden terpilih di India berasal dari orang Dalit. Tapi meskipun begitu, kasta Dalit di India tidak juga berubah, tetap tertindas, tetap terdiskriminasi, sebab demokrasi di sana tidak terlalu berpengaruh pada tradisi. Teman-teman, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih.